Beberapa hari lalu, Amerika Serikat resmi mengenakan tarif 19% terhadap sejumlah produk dari Indonesia. Dan dalam berita, itu terdengar seperti kebijakan dagang biasa. Tapi tidak ada yang benar-benar menjelaskan mengapa tarif itu muncul dan lebih penting lagi, apa yang ditukar agar tarif itu hanya 19%. Karena awalnya, tarif itu adalah 32%. Ancaman ekonomi yang sangat nyata, tapi kemudian angka itu diturunkan dengan syarat. Dan syarat itu adalah membuka lebih banyak akses untuk produk-produk ekspor Amerika masuk ke Indonesia. Kita tidak mengirim uang, kita tidak menandatangani utang, tapi kita membuka pintu, dan dalam dunia perdagangan global, kadang membuka pintu lebih berbahaya daripada menyerahkan uang. Tapi mari kita tarik nafas, karena untuk memahami cerita ini, kita tidak bisa buru-buru. Kita harus menelusuri bagaimana satu angka bisa mencerminkan arah hubungan ekonomi dua negara, dan bagaimana satu keputusan bisa berdampak pada harga barang di pasar, industri nasional, dan bahkan masa depan pekerjaan kamu. Kisah ini dimulai bukan di Jakarta, tapi di Washington DC. Pemerintahan Trump, dalam kelanjutan dari strategi America First, meluncurkan daftar negara yang dianggap tidak adil dalam hubungan dagang. Salah satunya, Indonesia. Dalam laporan perdagangan tahunan, Indonesia dianggap terlalu membatasi produk-produk dari Amerika Serikat. Mulai dari pesawat, produk farmasi, hingga komoditas pertanian seperti jagung dan kedelai. Trump tidak mengancam dengan perang. Dia mengancam dengan angka 32%. Tarif yang akan membuat produk Indonesia jadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Yang artinya, ekspor bisa anjlok dan juga ribuan pekerjaan di berbagai sektor industri bisa terancam akibat dari tarif tersebut. Tapi Indonesia bukan lawan yang keras kepala. Kita bukan Tiongkok, kita bukan Rusia. Kita negara berkembang yang ingin menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi tetap stabil, dan akhirnya negosiasi pun dimulai. Bukan di depan kamera, tapi di balik layar, di ruang-ruang diplomatik yang tidak pernah disiarkan secara langsung. Di meja itu, satu tawaran diajukan. Kami akan turunkan tarif jadi 19%, asal kamu buka pasar kamu untuk barang-barang kami. Dan itulah yang terjadi. Indonesia setuju membuka akses lebih luas untuk barang-barang ekspor AS, sebagai imbalan untuk penurunan tarif menjadi 19%. Tapi barter ini tidak seperti barter biasa. Kita tidak menukar apel dengan jeruk. Kita tidak menukar beras dengan gandum. Kita menukar hak mengatur pasar kita sendiri. Dengan izin untuk terus berdagang, produk yang sebelumnya dibatasi, sekarang bisa masuk lebih mudah. Tapi, bukankah itu bagus? Lebih banyak pilihan? Tidak salah. Tapi masalahnya bukan pada pilihannya. Masalahnya ada pada cara pilihan itu datang lewat tekanan. Dan, yang lebih bahayanya, kesepakatan ini tidak dibicarakan ke publik. Tidak ada sesi tanya-jawab. Tidak ada debat terbuka di parlemen. Tidak ada pertimbangan suara masyarakat. Kesepakatan ini terjadi karena kita tidak punya banyak pilihan. Dan, karena tekanan itu, kita memberikan sesuatu yang tak ternilai. Kedaulatan untuk menentukan sendiri siapa yang masuk ke pasar kita. Trump bukan politisi biasa. Dia adalah negosiator. Dan bagi Trump, tarif bukan hukuman. Tarif adalah alat. Setelah mengenakan tarif ke Tiongkok, lalu ke Uni Eropa, lalu ke Meksiko dan India, Trump tahu satu hal. Tekanan tarif membuat negara-negara datang dan membuka pintu. Tarif memaksa kamu ke meja perundingan. Tanpa perlu perang, tanpa perlu sanksi resmi, tanpa perlu resolusi PBB. Cukup naikkan tarif. Dan dunia akan menyesuaikan diri. Dan ini bukan cuma tentang Indonesia. Lebih dari 150 negara sedang mengalami tekanan serupa. Semua diarahkan pada satu hal. Beri kami akses. Biarkan barang kami masuk. Biarkan ekonomi kami menang. Amerika sedang menata ulang tatanan perdagangan global, bukan lewat diplomasi, tapi lewat ketakutan. Lalu, bagaimana dengan kita? Tarif 19% itu memang hanya berlaku untuk sebagian produk Indonesia. Tapi efeknya meluas jauh lebih besar. Pertama, industri lokal tertekan. Barang AS bisa masuk lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Produk dalam negeri harus bersaing tanpa perlindungan. Kedua, ekspor kita ke AS bisa tetap terganggu. Karena 19% masih cukup besar untuk membuat produk kita jadi lebih mahal dibanding pesaing lain. Ketiga, investor jadi waspada. Setiap ketegangan dengan negara besar adalah sinyal risiko. Modal asing bisa hengkang, pasar keuangan bisa goyah. Keempat, kita sebagai konsumen, harga barang bisa berubah. Pilihannya makin banyak, tapi mungkin dengan harga kebijakan yang tidak kita pilih sendiri. Dan yang paling berbahaya, kita jadi terbiasa menyerah pada tekanan. Kita terbiasa membiarkan sistem global bekerja, tanpa pernah benar-benar tahu siapa yang menarik tuas di balik layar. Kita hidup di dunia yang tidak simetris. Ada negara yang membuat aturan, ada negara yang menyesuaikan diri, dan ada negara yang bahkan tidak tahu mereka sedang ditentukan nasibnya. Tarif hanyalah permukaan. Di bawahnya, ada logika kekuasaan, ada kepentingan strategis, dan ada diam-diam kesepakatan yang tidak pernah kita setujui. Tarif 19%.
Sekilas hanya angka, tapi di balik itu, ada cerita tentang siapa yang tunduk dan siapa yang menekan. Kita tidak sedang berdagang, kita sedang bermain dalam sistem, di mana tidak semua pemain tahu mereka sedang bermain. Mungkin kita tidak bisa mengubah semuanya, tapi kita bisa lebih sadar bahwa ekonomi global hari ini tidak netral, dan setiap konsesi, setiap deal, dan setiap penyesuaian tarif bisa jadi kompromi yang lebih dalam dari yang kita bayangkan